Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mentari Diah Utami di materi CSS Dasar part ke-8. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan specificity atau prioritas. Specificity atau prioritas adalah cara untuk memilih menampilkan sesuatu ketika ada konflik pada CSS di dalam satu elemen. Nah, biasanya ada kasus yang muncul ketika kita menambahkan sebuah CSS, kemudian ketika di-refresh di web browser-nya itu tidak muncul. Nah, ini adalah kasus dari specificity. Nah, lebih jelasnya seperti apa, kita akan bahas setelah ini nih. Nah, specificity ini juga punya tingkatan, mulai dari yang paling diprioritaskan, yaitu inline style, kemudian di bawah inline style itu ada ID, di bawahnya lagi ada kelas, atribut, dan pseudo class, dan yang terakhir untuk diprioritaskan yaitu elemen dan pseudo elemen. Jadi misal kita mengkombinasikan elemen dan ID, maka nanti yang akan muncul yaitu properti yang ada di dalam selektor ID-nya, bukan di selektor elemennya. Oke, lebih lanjutnya setelah ini akan ada contoh yang akan kita bedah secara lebih jelas. Oke, nah sebelumnya ada ketetapan atau perhitungan untuk specificity. Yang pertama, untuk setiap elemen atau tag selector ini nilainya adalah 1. Bisa juga kalian nulisnya 0001. Kemudian untuk setiap kelas selector, atribut selector, ini nilainya adalah 10. Jadi bisa juga ditulis seperti ini nih, 0010. Nah, untuk ID selector, ini nilainya 100. Kemudian untuk inline style, nilainya adalah 1000. Jadi yang paling besar nilainya adalah inline style. Oke, nih di sini warna apa yang akan muncul? Jadi kita punya satu file di sini dengan cara penulisan CSS internal, karena CSS-nya ada di dalam tag head, kemudian diberikan tag style. Di bagian HTML-nya terdapat tag div, kemudian tag p, dan ditambahkan ID dengan nama 1. Di CSS-nya, ini semua merubah properti color, kemudian value-nya beda-beda. Tapi untuk selektornya dibuat beda-beda. Nah, kira-kira apa yang akan muncul hasilnya? Jawabannya, saya sedang belajar specificity yang warna merah. Berarti yang ID 1 atau yang hashtag 1 color red. Oke, kenapa pada akhirnya muncul yang warna merah? Setelah ini akan ada penjelasannya nih ya. Ini adalah penjelasannya nih ya. Yang di atas ini saya ulang kembali, saya tuliskan kembali, sebelumnya kan sudah dijelaskan ya. Jadi selektor P, nah selektor P ini kan berarti satu tag selektor ya. Nah, di sini ketentuannya adalah setiap elemen atau tag selektor ini nilainya adalah 1. Maka ditulisnya 0001. Nah, yang bawahnya, untuk yang div P ini kan terdiri atas 2 tag selektor, div sama P. Nah, untuk tag selektor kan nilainya 1. Berhubung di sini ada 2, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Cara penulisannya boleh seperti ini, 0002. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada ID 1. Kalau kita lihat, untuk ID selektor ini nilainya adalah 100. Maka di sini nilainya adalah 0100. Nah, untuk yang keempat, body div P. Nah, ini kan berarti terdiri atas 3 tag selektor ya. 1 body, 2 div, 3 P. Ketentuannya, setiap tag selektor atau elemen nilainya 1. Maka ketika ada 3, di sini tulisnya 0003. Nah, untuk yang terakhir ini ada div P kelas kalimat. Berarti terdiri atas 2 tag selektor yaitu div dan P dan 1 kelas selektor. Kalau harga atau nilai dari tag selektornya ini 1, berhubung di sini ada 2 tag selektor, maka jumlahnya adalah 2. Kemudian di sini kelas, untuk kelas selektor ini dia punya nilai sebanyak 10, maka hasilnya adalah 12.
Cara penulisannya 0012. Nah, ini alasan kenapa akhirnya muncul warna merah di contoh yang sebelumnya. Nah, ini juga ya, ada perintah yang namanya important. Jadi, perintah important ini sebenarnya menentang dari si specificity. Kenapa akhirnya dibilang menentang? Karena kalau specificity kan dia punya ketentuan ya. Berarti tadi kan yang pertama inline, kemudian bawahnya kita bisa gunakan ID, kemudian class. Nah, baru elemen atau text selector. Nah, ketika kita punya perintah important, maka ketentuan di specificity tidak berlaku. Seperti itu. Ini kita langsung lihat ya, coba nih di contohnya. Di sini, untuk yang bagian P-nya, di color blue ditambahkan important. Nah, ini sama nih ya, untuk satu filenya atau penulisannya seperti file sebelumnya. Nah, maka hasilnya apa? Jawabannya adalah saya sedang belajar specificity yang warna biru. Nah, ini menunjukkan bahwa penggunaan important ini harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika nanti kita menggunakan selektor yang lainnya, terus kita lupa pernah menggunakan important, ini akan berpengaruh. Tuh, jadi bijak ketika menggunakan important di dalam CSS. Nah, ini juga berarti menjawab pertanyaan kalian ketika menambahkan selektor ke dalam CSS, kemudian value-nya, propertinya tidak muncul, karena jawabannya adalah ada nilai specificity di dalam setiap masing-masing dari selektor yang kita tuliskan di dalam CSS. Jadi kalian harus paham juga nih untuk nilai-nilai dari masing-masing si selektor itu. Biar ketika tidak muncul di web browser-nya, kita bisa mengkoreksinya. Oh, ternyata bagian salahnya atau kelirunya di bagian mana. Gitu. Nah, di part ini juga sengaja sebenarnya tidak ada ngodingnya karena memang specificity ini adalah konsep bagaimana kalian memahami tentang nilai masing-masing dari selektor yang kalian tuliskan di dalam CSS. Nah, di sini saya coba buatkan post test untuk kalian agar kalian juga bisa lebih paham terkait dengan materi specificity ini. Oke, jadi untuk memahami materi ini, silakan jawab pertanyaan di bawah tanpa memutar ulang video. Setelah dijawab, boleh melihat video kembali jika masih ragu dengan jawaban yang sudah kalian jawab. Soalnya apa? Jadi tentukan nilai specificity dari selektor di samping. Jadi ini ada satu file yang berisi HTML dan CSS. Berarti ini CSS-nya modelnya adalah internal. Kemudian di dalam CSS ini terdapat selektor-selektor. Nah, ini macam-macam nih cara penulisannya. Yang nantinya kalian harus hitung adalah di sini ID sidebar, ul, kelas menu, LIA. Itu satu. Kemudian yang kedua, ul kelas menu LIA, yang ketiga ul LIA, yang keempat LIA, dan yang kelima A saja. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang difahami, bisa kita diskusikan, atau kalian bisa juga lihat video sebelumnya di materi CSS dasar ini. Terima kasih.